Okay, take your seat comfortably and feel at ease in your mind. Silakan mengambil tempat duduk Anda dengan nyaman, lalu rilekskan pikiran atau batin Anda. Good evening. Selamat sore. Do you feel fresh in this evening? Apakah kalian merasa segar di sore hari? Actually, Venerable Uttama suggests that we will offer the candle here, the lights here, and move off to the Dhamma hall and have the Dhamma talk there and meditation session there. But I suggest that why you don't do the thing in front of the Buddha's tree? We can do here. So when I see all the people who are sitting here in front of the Buddha's tree, I think my suggestion was not wrong. Jadi Bante utama saya menyarankan kepada Sayadaw dan Sangha untuk melakukan puja keliling kepada pohon Bodhi. Setelah itu kita pergi naik ke Dhamma Hall untuk melakukan puja dan Dhamma Talk dilanjutkan dengan bermeditasi. Dhamma Talk dan bermeditasi. Terus saya menyarankan bagaimana, kenapa kok nggak buat puja, Dhamma Talk dan meditasi, sesi meditasinya di bawah pohon dari pencerahan Sang Buddha. Terus ketika saya melihat kalian semua orang datang sini duduk di bawah pohon Bodhi tempat Sang Buddha mencapai pencerahan, saya merasa saran saya itu tidak sah. Okay, do you agree? Do you feel more natural and fresh, like as if we are the contacting the atmosphere of the moment of the Buddha's enlightenment in front of the Bodhi tree? Okay. Apakah kalian merasa lebih segar? Apakah kalian merasa bahwa kalian terkoneksi dengan momen-momen ketika Sang Buddha itu mencapai pencerahan sempurna di bawah pohon Bodhi? Apakah kalian bisa terkoneksi dengan atmosfer, perasaan ataupun momen-momen ketika Sang Buddha mencapai pencerahan di bawah pohon ini? As we know, the construction is not completed, so actually it's not very suitable place to have some ceremony. But I considered that when I was sitting beside the Bodhi tree and see the people who are sitting in front of the Bodhi tree peacefully, I thought that the value and the virtues of the Buddha Sasana is not the material condition, okay, like very well completed spaces and monasteries, and when well constructed, the buildings, whatever. So we see this place is not very well prepared yet. But when the beautiful people who has a beautiful heart of the faith on the Buddha and Dhamma and Sangha, this place become very special place. So the main thing is not the material space and facilities. The real value of the Buddha Sasana is the people who has a saddha, good saddha. Value and nilai dan kualitas. Jadi kalau kita memperhatikan tempat ini, sebenarnya tempat ini belum selesai konstruksinya, dan kalau dipikir-pikir adalah bukan tempat yang sesuai untuk melakukan upacara di tempat ini. Akan tetapi di sini saya mengatakan bahwa kualitas dan nilai dari sasana ajaran Sang Buddha itu bukanlah sekedar dari materi saja. Bisa saja tempat ini belum siap,
Akan tetapi ketika saya melihat orang-orang yang indah, orang-orang yang berhati baik, berpikiran baik, yang memiliki ketulusan dan keyakinan terhadap Buddha, terhadap Dhamma, terhadap Sangha, maka tempat yang belum sempurna ini, yang belum selesai ini menjadi sesuatu tempat yang spesial, menjadi suatu tempat yang sangat indah. Jadi nilai dan kualitas dari sasana itu sebenarnya bukan tergantung pada materi, tergantung pada fasilitas, tergantung kepada wihara yang dibangun dengan baik, tempat yang dibangun dengan baik, akan tetapi tergantung pada orang-orang yang tulus, orang-orang yang memiliki kualitas sadhana. So the real value and genuine essence of the Buddha Sasana is not in the material structure, even not in the monastery, even not in the pagoda. It's in your heart. Okay, don't forget. So wherever you sit with the peaceful mind of the Dhamma, that's your own shrine. That's your own Bodhi tree. That's your own monastery. That's your own holy place. So you are the one who can make the place as a holy place with the heart of the Dhamma. Jadi kualitas dari sasana ini bukanlah dinilai dari materinya, dari wiharanya yang dibangun dengan baik, fasilitasnya yang dibangun dengan baik, ataupun pagoda yang dibangun dengan baik. Akan tetapi sasana ajaran Sang Buddha ini tergantung pada kualitas orangnya. Ketika Anda mampu duduk di manapun, ketika ada dhamma di hati Anda, ketika Anda mampu berdamai dengan dhamma di hati Anda, maka ini adalah suatu cetia atau suatu wihara yang ada di dalam hati Anda sendiri. Dan itulah wihara yang sesungguhnya. Itulah tempat cetia pemujaan Anda sesungguhnya ketika dhamma itu ada di dalam hati Anda. Yes, we have already very wonderful vihara in the Medan city. Okay, but please consider if there is no these beautiful people here, what is the meaning of this vihara? Okay, here means beautiful people means the one who has a beautiful heart. The meaning of the beautiful means wholesome. If there is no these wholesome people who has a good saddha, what is the meaning of this vihara? So don't forget, you yourself is the genuine meaning and essence of this vihara, of this sasana. Jadi kita mengetahui bahwa di Medan ini banyak sekali wihara-wihara yang bagus. Tetapi mari kita renungkan apa artinya jika wihara-wihara itu bagus, tidak ada orang-orang yang cantik. Di sini saya menggunakan kata indah atau beautiful. Yang maksud dari saya ini, mereka memiliki batin yang baji, memiliki batin yang selalu dalam kondisi yang baik atau baji. Nah, apa artinya wihara-wihara ini tanpa ada orang-orang yang indah ini? Jadi kalian perlu mengingat dan janganlah lupa bahwa kalian sendirilah adalah orang-orang yang kalianlah sendirilah yang merupakan aset atau hal yang paling berharga dari wihara ini, dari sasana ini. Jadi itu aja. So please come to the vihara and learn about the Dhamma and practice your mind wholesome, in a wholesome way, and purify your mind. And you go back home, that place also become a kind of vihara, okay? A wholesome place.
So, if you can be better in your heart, can be more wholesome, more beautiful in your heart, in this vihara, then you go back home. Your home is small branches of the vihara Dhamma. Jadi datanglah ke wihara, lalu berusaha untuk mempelajari Dhamma dan berusaha mempercantik pikiran Anda. Ketika Anda mampu mempercantik pikiran Anda, memperindah pikiran Anda, maka ketika Anda pulang, maka rumah Anda atau tempat Anda itu menjadi sebuah wihara kecil di mana penuh dengan kebajikan-kebajikan. Ketika Dhamma ada di dalam hati Anda, ketika Anda mampu membawa Dhamma ke dalam hati Anda, maka Anda mampu belajar Dhamma di tempat ini, lalu pulang membawanya, maka di rumah itu menjadi tempat cabang dari wihara Dhammadaya, cabang dari wihara-wihara kecil. So today is a Vesak day. Maybe we need to share about short meaning, brief meaning of the Vesak. It came from the name of the month Visakha. And then this day, the full moon day, is very meaningful in the history of our Buddhism. Jadi kita sekarang haruslah menyampaikan makna dari hari Waisak, karena hari ini adalah hari Waisak. Kata Waisak itu berasal dari nama bulan, yaitu bulan Vaisakha, di mana di dalam sejarah agama Buddha, bulan purnama di hari ini adalah hari yang sangat penting, hari yang sangat spesial bagi agama Buddha kita. Especially this day is related with most important four phases, four moments of the history of the Buddha. Dan terutama di hari ini, di bulan purnama ini mengingatkan 4 hal yang spesial, 4 hal yang khusus di sejarah Sang Buddha. So in Myanmar, the people, the Burmese Buddhists call this day Buddha Nek, the day of Buddha, because it's very special meaning for the Buddha. So in brief, number one, receiving. The name of the Sumedha, the one ascetic name of Sumedha, get assurance from the Dipankara Buddha of the state of the Buddha in the Bhattacampa, the fourth, the Buddha. You will be the Buddha. At the time of the Bhattacampa, name fourth Buddha of the name Gautama. It was kind of the prophecy, prediction in the future. So it was named Niyata Pyadita. It is very firm, fixed prediction. So it will surely happen in the future. So the day of this Niyata Pyadita, the day of the prediction from the Dipankara Buddha towards the Bodhisattva, Sumedha, is the day of Vesak.
Jadi hari ini di Myanmar itu secara khusus diperingati mereka orang-orang Myanmar menyebutnya sebagai Buddha Day. Ini adalah hari secara harafiah arti katanya adalah hari dari Sang Buddha. Jadi hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi orang Myanmar. Mereka memanggilnya sebagai hari Buddha. Nah, di hari ini ada 4 peristiwa yang diperingati. Yang pertama adalah di mana seorang pertapa yang bernama Sugeta itu menerima ramalan pasti dari Buddha Dipakara bahwa di Baja Kapa, artinya di Kapa yang Baja Kapa yang keempat, dia akan menjadi Buddha yang keempat bernama Buddha Gautama. Dia mendapatkan ramalan pasti bahwa dia dapat menjadi seorang Buddha di hari Waisak ini. Ini adalah momen pertama yang diperingati sebagai hari Waisak. So, in brief, number one is receiving prediction of the Buddhahood. Secara singkatnya, yang pertama adalah menerima ramalan pasti untuk mencapai tingkat kebudayaan. Number two is having the birth of the life of the Buddha. So on Vesak Day, the prince Siddhartha was born. So the birthday of the Buddha, the Gautama Buddha, is also Vesak Day. Lalu hal yang kedua, momen kedua yang berharga di hari ini adalah hari kelahiran dari Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva kita. Jadi secara singkatnya kita bisa bicara bahwa hari ulang tahun dari Sang Buddha itu adalah hari Waisak. Number three is having the birth. Number three is enlightening the Buddhahood. Like this Bodhi tree, under the Bodhi tree, the Lord Buddha attained the Sampanyutta Jnana and enlightened the Buddhahood. The day of enlightening also the Vesak Day. Lalu yang ketiga adalah hari di mana Sang Buddha itu mencapai tatanan sempurna, di mana ketika hari Waisak di hari ini juga Sang Buddha itu mencapai Sabbanyutta Jnana, pengetahuan yang mampu mengetahui segala-galanya dan tingkat pencapaian kebudayaan. Di hari ini, di mana Sang Buddha itu mencapai tingkat kebudayaan ini adalah hari Waisak juga. For the last, what is the last? Apa yang terakhir? Passing. Lord Buddha passed away finally. What is the meaning of finally? Parinibbana. That's the last death. There is no more birth again. So the day of passing finally is also Vesak Day. Tadi saya lupa terjemahkan. Jadi Sang Buddha mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi ini. Dan hari di mana Sang Buddha mencapai pencerahan itulah yang sebagai hari Waisak. Dan yang terakhir, yang keempat apa itu? Dan ini adalah hari di mana Sang Buddha itu meninggal untuk yang terakhir kali ini. Artinya, peristiwa kematian Sang Buddha ini adalah yang terakhir. Dia tidak akan mengalami meninggal lagi. Dan peristiwa ini juga sama terjadi di hari Waisak. So remember these four important phrases, the meaning of the Vesak. Number one, receiving. Jadi marilah kita mengingat apa hal yang paling penting dari hari Waisak. Nomor satu adalah menerima.
receiving prediction. Number 2, having the birth. Number 3, enlightening Buddhahood. Number 4, passing finally. Jadi yang pertama, dia menerima ramalan pasti. Yang kedua, kelahiran dari Pangeran Siddhartha. Yang ketiga adalah pencapaian kebudayaan. Dan yang keempat adalah meninggal yang terakhir. Tadi saya juga lupa terjemahkan, jadi parinibbana. So while now we consider the history of the Buddha. So now the day of the birth and day of the passing, let us consider it as the present part, okay, as from the Buddha side. Then the prediction would be the past, okay, from the Buddha side, the life of the Buddha, and then we are staying in the future, okay. The presence of the Buddha is in the middle. The prediction is the past, and we are staying in the future. Sekarang saya ingin mengajak kalian cuma merenungkan dan membagi menjadi 3 fase, yakni fase masa lampau, fase masa sekarang, dan fase masa depan. Kita semua sekarang sedang tinggal di masa depan. Jadi kalau kita mengambil patokan bahwa sejak Sang Buddha lahir hingga meninggal itu sebagai masa sekarang, maka ketika beliau menerima ramalan pasti itu adalah masa lampau beliau. Dan kita sekarang yang hidup sekarang itu sebagai masa depan. So now what we have to do? Sekarang saya bertanya, apa yang harus kita lakukan? Before the passing of the Buddha, he remained some admonishment over that. Is recorded in the Digha Nikaya, Mahaparinibbana Sutta, in the part of the Tathagata Pachima Vacha, the last words of the Tathagata, of the Buddha. Sekarang kita harus ngapain? Karena kan kalau kita mematok tadi dan kita sekarang di masa depan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jadi Sang Buddha itu sebelum beliau meninggal parinibbana akhir itu mengatakan kata-kata, memberikan pesan dan nasihat kepada semuanya, dan hal ini tercatat di kitab suci kita yang bernama Digha Nikaya di bagian Mahaparinibbana Sutta, di bagian kata-kata terakhir dari Sang Buddha. At the moment, the attendant monk, the Venerable Ananda, was very sad. Even he was crying because his teacher, our teacher, is going to pass. So the Lord Buddha recognized that kind of agitation of the mind, sadness, and said to the Ananda, Venerable Ananda, as following. Jadi pada saat itu, bahkan Bhante Ananda itu sedang menangis, memang mengalami kesedihan karena gurunya atau guru kita semua itu akan segera meninggal. Dan Sang Buddha yang mencermati mencermati kegelisahan atau lonjakan dari pikiran itu, maka Sang Buddha memberikan nasihat seperti ini kepada Yang Mulia Ananda. Atako Bhagawa Ayasamantang Anandang Amantesi. At the moment, the Lord Buddha told to the Venerable Ananda, Siya ko panananda tummakang ewa masa. Oh, my son, Venerable, my son Ananda, you might
think like this. You may think like this. Atita satukang pawatanan. Our teacher is passing. Nati no sattati. There is no teacher for us anymore. Jadi pada saat itu Sang Buddha berkata kepada yang mulia Ananda, "Oh anakku Ananda, mungkin kamu dapat berpikir guru saya akan meninggal dan kami tidak memiliki guru lagi." So it's true. Yes, there is no Buddha. Okay, we are reminding the birth of the Buddha in front of the Buddha statue or in front of the Bodhi tree. No Buddha. Okay, it's true. Jadi pernyataan ini adalah suatu pernyataan yang benar, karena sekarang kita semua berdiri atau duduk di depan pohon Bodhi, ataupun kita duduk menghadap penumpang Buddha, sekarang tidak ada lagi Sang Buddha. But Lord Buddha admonished the Venerable Ananda as following: Nako panetang ananda ewang gatapang. You shouldn't see like this. It shouldn't be seen like this. You shouldn't consider like that. Actually, Venerable Ananda, Yobo Ananda Maya Dhammoja Vinayoja Desito Panyato. I, Lord Buddha, preach the Dhamma and lay down the Vinaya. So he has done his responsibility. Dhamma and Vinaya. Dhamma is taught, Vinaya is laid down already. Sovo mammatayena saddha. If I pass, this Dhamma and Vinaya will be your teacher. So that's the last word of the Buddha. Jadi Jadi mulai dari sebenarnya ngomong ke Anda, kamu jangan cepat. jadi Sang Buddha berkata, saya nggak ada guru lagi, terus guru saya akan meninggal. Jadi kan dia sedih. Terus Sang Buddha berkata, kamu nggak boleh memandang secara demikian. Kamu nggak boleh berpikir secara demikian. Saya itu sudah membabarkan dhamma dan sudah menetapkan peraturan-peraturan Vinaya. Ketika saya meninggal, Dhamma dan Vinaya, Dhamma yang sudah saya babarkan dan Vinaya yang sudah ditetapkan Sang Buddha, inilah yang akan menjadi guru kalian. Ini adalah kata-kata terakhir dari Sang Buddha. So it was the last word for the sincere devotees and for his disciples, the Bhikkhu Sangha, the Sangha, in the future. So that was the words for ourselves. Ini adalah kata-kata terakhir dari Sang Buddha untuk kepada para umat-umat yang sangat tulus dan kepada murid-murid dia yang berada di masa depan. Berarti kepada kita semua yang sekarang berada di masa depan. Ini adalah ucapan Sang Buddha atau nasihat Sang Buddha kepada kita semua. So the Vesak day is the birthday of the Lord Buddha and also the passing day. Okay. So when we remind the departed mother and father or grandma and grandfather, when the anniversary comes, we think, there is no my mother anymore. There is no my father. There is no my grandma and grandfather. Okay? That's our perception. But on the Vesak day, we shouldn't
considered like them. On the Vesak day, actually this is the passing day of the Lord Buddha, the day of the Parinibbana of the Buddha, but we should consider the Buddha is still living together with us with the teaching of Dhamma and Vinaya. Jadi pada umumnya kita menganggap ketika kakek, nenek, orang tua kita, ibu kita yang telah meninggal, maka kita menganggap ketika hari lahir mereka atau hari lahir meninggal mereka, kita memperingatinya. Dan pada saat itu kita berpikir bahwa tidak ada lagi kakek saya, tidak lagi nenek saya, tidak ada lagi ayah saya atau ibu saya. Tetapi khusus untuk Sang Buddha di hari Waisak ini adalah hari di mana Sang Buddha lahir dan juga Sang Buddha mengalami parinibbana akhir dari meninggal. Tetapi kita sebagai umat Buddha tidak boleh berpikir secara umum demikian bahwa tidak ada lagi Buddha. Kita harus berpikir bahwa Sang Buddha itu sedang hidup di tengah-tengah kita sekarang. Bagaimana beliau hidup? Beliau hidup di dalam Dhamma dan Vinaya. So don't forget, if the sasana, the teaching of the Dhamma and Vinaya is being preserved, then the Buddha is still living there. Jadi jangan lupa ketika Dhamma dan Vinaya itu dilestarikan, dijaga, maka Sang Buddha masih hidup di sana. Then don't forget the value of yourself. Okay? If you are learning the Dhamma and practicing the Dhamma in your heart, the Buddha is still living there. Dan janganlah melupa atas kualitas-kualitas diri Anda, nilai dari diri Anda, ketika Anda mempraktekkan Dhamma dan Vinaya di dalam hati Anda, maka Sang Buddha itu sedang hidup di dalam hati Anda. And if you are supporting the Sangha who are holding the Vinaya, you are the one who are supporting the vitality of the living Buddha. Dan ketika kalian semua mensupport, mendukung Sangha yang menjaga Vinaya, maka kalian ini bisa dikatakan seseorang yang mensupport vitalitas, daya hidup, vitalitas dari Sang Buddha yang hidup. So for about 2,600 years ago, the five khandhas of the Buddha entered the Parinibbana, the last passing, but the vitality of the sasana is still sustained. But the lifespan depends on us. Okay, if we have enough confidence to support and practice the Dhamma and Vinaya, the Buddha will live more longer time. Jadi pancakanda atau batin dan jasmani dari Sang Buddha, badan Sang Buddha, jasmani dan batin beliau itu sudah memasuki parinibbana kurang lebih 2.600 tahun yang lalu. Akan tetapi vitalitas atau daya hidup dari sasana itu masih hidup hingga sekarang ini. Dan berapa lama sasana ini bisa hidup, bisa terus bertahan, itu adalah tergantung kita semua. Ketika Anda semua mampu mempraktekkan sesuai dengan Dhamma dan Vinaya, maka vitalitas atau daya hidup dari sasana ini dapat bertahan lebih lama. If the more people start to lose the confidence to learn the Dhamma and practice the Dhamma, and if the more Sangha start to lose the confidence to practice the Vinaya, this is the way how the living of the Buddha, the vitality of the Buddha is getting fading away. Ketika banyak orang yang
percaya diri. Seorang yang percaya diri mempraktekkan dhamma, dalam hal ini ketika banyak orang yang percaya diri yang tidak percaya lagi untuk mempraktekkan dhamma, dan ditambah lagi dengan biku-biku yang tidak mempraktekkan, tidak percaya diri untuk mempraktekkan vinaya, maka ini adalah cara di mana ajaran Buddha atau vitalitas dari sasana, vitalitas dari Sang Buddha itu makin hilang, pelan-pelan menghilang, hilang dan hilang lagi. Vitalitas dari Sang Buddha yang sedang hidup sekarang. So today, the Vesak Day, I would like to recommend you to consider the day as the determination. Okay, it depends on our hands. Okay, now the lifespan of the living sasana, the living Buddha of the sasana is on our hands. So let us have the determination. We will be the one who is learning constantly and practicing the Dhamma and practicing the Vinaya. And we will be the one who will give the vitality of the living Buddha of the sasana for a long time. Jadi di hari ini saya ingin mengajak kita semua membuat suatu tekad, membuat suatu janji di mana kita sasana atau Buddha yang hidup sekarang melalui sasana yang sedang hidup, jadi ajaran Sang Buddha yang sedang hidup sekarang, semua itu usianya ada di tangan kita semua. Jika kita semua mampu untuk bertekad, kita semua mampu untuk berjanji untuk senantiasa perlahan-lahan mempraktekkan Dhamma, lagi dan lagi, dan kita juga dan Sangha juga terus senantiasa mempraktekkan Vinaya, maka Buddha yang hidup, sasana yang hidup ini dapat bertahan lebih lama dan lebih lama lagi. Ini Sang Buddha mengajak kita semua dalam momen Waisak ini membuat satu determinasi, membuat suatu tekad untuk untuk menjaga usia dari Buddha yang hidup ini. So this is not a passing day, okay? Whenever you practice the Dhamma in your heart, your teacher will stand there, okay? Will living in your heart. So every new moment of your practicing the Dhamma is every new moment of the birth of our Lord Buddha. Jadi hari ini bukanlah hari dari kematian. Setiap momen ketika Anda mempraktekkan Dhamma di hati Anda, di setiap momen itu adalah momen dari kelahiran Buddha, kelahiran yang baru dari Buddha di hati Anda. Jadi ketika Anda mempraktekkan Dhamma, Buddha itu ada di dalam hati Anda. In the traditional Buddhist country, on this day, the Vesak Day, we pour the water to the Bodhi tree. But now our construction is like this, so we couldn't prepare the ceremony. It's like a meaning of the giving more life, okay? The sustenance of the vitality. So if anybody has a wish after this event, you can pour the water to the Bodhi tree, okay? Biasanya di negara Myanmar, kita semua memiliki tradisi untuk menuangkan air di pohon Bodhi. Artinya itu adalah memberikan vitalitas, memberikan usia kepada ajaran dari Sang Buddha, kepada pohon Bodhi. Akan tetapi, kalian bisa melihat konstruksi kita seperti ini, jadi tidak memungkinkan kita membuat seremoni secara bersama-sama. Akan tetapi setelah kegiatan ini berakhir, jika ada yang personal ingin naik ke sana menuangkan air,
pour the water of the Dhamma in our body tree inside our heart. Okay? So we would like to have some the session of meditation. Jadi sekarang kalian bisa menuangkan air ke dalam pohon budi yang ada di hati kalian, yang dhamma yang ada di hati kalian. Jadi sekarang kita akan melakukan satu sesi meditasi. So if we pour more water of the Dhamma, the life, the vitality of the Buddha will be sustained longer. Okay? So how long time do you want to sit? 30 minutes or 3 hours? Jadi kalau kita semua menyiram air dhamma di dalam hati kita, maka ajaran Buddha itu makin bertumbuh dan makin bertahan lama. Sekarang saya bertanya kepada kalian, berapa lama kalian mau duduk? 30 menit atau 3 jam? 3 minutes is no option. Tidak ada pilihan 3 menit. I like number 3, okay? Buddha Dhamma Sangha. 30 minutes or 3 hours? Jadi saya ingin memilih nomor 3. 3 ini artinya adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pilihannya ya 2, 30 menit atau 3 jam. Okay, let us sit 30 minutes. Okay? Mari kita duduk 30 menit. You consider, yes, you are meditating. Oh, this is my meditation. Okay? It is the one perception. It is not natural. It's not wrong. At the same time, you consider, I'm giving the living of the sasana. Okay? Jadi ada satu hal yang ingin saya pesan dari batin kalian. Kalian bisa memikirkan bahwa ini kalian sedang bermeditasi. Saya sedang melakukan meditasi saya. Akan tetapi di satu sisi berpikirlah bahwa kalian sedang menyumbangkan usia atau menyumbangkan vitalitas kepada sasana ajaran Sang Buddha. For example, for the meditator for the Anapanasati, the object of Anapanasati is breathing. Do you know the breathing is for our vitality? If you don't breathe, you cannot survive. Okay? So when you do the meditation, you are giving the vitality of the Buddha Sasana. Okay? Breathing in, you are giving the living, the vitality. Sebagai contoh, misalnya saja seseorang itu melatih meditasi dengan objek anapanasati, maka dia memperhatikan nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Nafas itu sebenarnya adalah suatu vitalitas atau daya hidup dari seseorang. Seseorang tidak bisa hidup jika dia tidak bisa bernafas. Sama dengan perumpamaan ini, kita bisa memiliki persepsi di dalam batin kita bahwa kita sedang memberikan nafas, memberikan daya hidup kepada sasana ajaran Sang Buddha. So, the Bodhisattva, just before the enlightenment prepared his enlightenment from the practice of the Anapanasati under the Bodhi tree. Now, we will return to the time and then we will practice the stand offset as if you are sitting on the Bodhi tree. Lalu di satu hal lagi yang mampu kita pertimbangkan adalah sebelum Sang Buddha mencapai tingkat kebudayaan, ketika beliau masih bodhisatta, beliau itu pertama-tama mempraktekkan meditasi objek anapanasati atau perhatian terhadap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Dengan cara yang sama, kita semua sedang kembali ke masa-masa itu, ke masa-masa ketika Sang Buddha memulai bermeditasi untuk mencapai tingkat kebudayaan. Bersama-sama kita duduk di bawah pohon bodhi, kita bisa membayangkan
to your whole body and close your eyes.